Solo yang didirikan Raja Surakarta, Pakubono X, memiliki nilai sejarah tinggi. Pembangunan stadion yang menjadi tempat penyelenggaraan PON pertama itu bagian dari perlawanan Pakubono X atas sikap pemerintah kolonial Hindia Belanda yang diskriminatif terhadap pribumi. Sejak berdirinya Stadion Sriwedari, eksistensi olahraga pribumi semakin terfasilitasi dan berkembang. Klub sepak bola pribumi Persis Solo kemudian memiliki stadion megah di masanya dan bisa berlatih dengan fasilitas yang layak, bahkan sempat menjadi macan kompetisi perserikatan di Indonesia. Berikut sejarah Stadion Sriwedari. Stadion Sriwedari yang kini terletak di Jalan Slamet Riyadi, Kota Madya, Surakarta, sebenarnya berada di sebuah taman luas milik Keraton Kasunanan Surakarta. Disitulah Keraton Surakarta membangun fasilitas bermain, aktivitas kebudayaan, bahkan ada kebun binatang. Ketika Pakubono X bertahta pada 30 Maret 1893, ada semacam perjanjian bahwa keraton tidak boleh menentang pemerintah kolonial Belanda. Jika itu dilakukan, maka Pakubono X akan dilengserkan atau dibuang seperti leluhurnya Pakubono VI yang dibuang ke Ambon karena membantu Pangeran Diponegoro. Itu pula sebabnya Pakubono X melakukan perlawanan tersembunyi atau halus kepada Belanda. Di satu sisi, ia mengesankan pemerintahannya hanya fokus pada upacara-upacara. Namun, di sisi lain, ia juga mendukung bibit-bibit perlawanan terhadap kolonialisme. Residen Surakarta, Selowins Kelpke, yang bertugas pada tahun 1914 sampai 1918 menjadi orang pertama yang curiga terhadap kecenderungan politik Pakubono X yang anti Belanda, dan ia melaporkannya ke Batavia. Sebab Pakubono X aktif mengikuti perkembangan Perang Dunia Pertama untuk melihat situasi dan peluang. Secara teratur, ia diterjemahkan berita-berita penting dari The Lokomotif atau surat kabar berbahasa Belanda yang terbit di Semarang. Bahkan Pakubono X juga sering melakukan lawatan ke berbagai daerah sampai ke Bali dan Lombok. Lawatan itu dinilai sebagai upaya memperluas pengaruh dan menjalin kekuatan. Lalu, residen Surakarta lain, LTH Schneider, yang bertugas pada tahun 1905 sampai 1908 semakin mencurigai adanya potensi perlawanan Pakubono X. Apalagi Pakubono X secara diam-diam mendukung pergerakan Sarekat Dagang Islam yang didirikan pada 16 Oktober 1905 oleh Haji Saman Hudi di Surakarta. Kongres pertama Sarekat Dagang Islam digelar di Solo pada tahun 1906 dan mengubah namanya menjadi Sarekat Islam, sebuah perkumpulan pedagang Islam yang menentang politik Hindia Belanda. Bahkan organisasi ini semakin membangkitkan nasionalisme Jawa yang anti Belanda. Dukungan Pakubono X terhadap gerakan Sarekat Islam semakin terlihat ketika ia memfasilitasi Kongres kedua Sarekat Islam di Taman Sriwedari milik Keraton Surakarta. Dari 11 pimpinan Sarekat Islam di Solo, 4 orang di antaranya adalah pejabat Keraton Surakarta. Apalagi pada Kongres itu, Pangeran Hangabehi, putra sulung Pakubono X, menjadi pelindung Sarekat Islam. Kelak, Pangeran Hangabehi menjadi Pakubono XI. Residen Van Wyk yang saat itu bertugas di Surakarta merasa kaget. Ia kemudian melaporkan keterlibatan para pejabat Keraton Kasunanan Surakarta dalam Sarekat Islam ke atasannya. Namun, pemerintah Belanda tak memiliki alasan kuat untuk menindak Pakubono X. Di masa pemerintahan Pakubono X,
Olahraga sepak bola juga sedang berkembang. Bahkan di Surakarta muncul klub perserikatan yakni Persatuan Sepak Bola Indonesia Surakarta atau Persis Solo yang didirikan pada tanggal 8 November 1923. Pada konteks zaman itu, sepak bola bagian dari pergerakan nasional. Sementara saat itu Belanda juga membina klub sepak bola di Surakarta dengan nama Voetbalbond Surakarta. Pemerintah Belanda terlihat sangat diskriminatif dalam memperlakukan sepak bola di Solo. Voetbalbond Surakarta bisa berlatih di lapangan-lapangan yang bagus dan layak. Sementara Persis Solo dan penggemar sepak bola pribumi lainnya hanya boleh berlatih sepak bola di alun-alun selatan Keraton Surakarta. Para pemain sepak bola pribumi juga bermain tanpa alas kaki. Kondisi ini diprihatinkan pejabat Keraton Surakarta KRMT Wongsonegoro. Tokoh pergerakan Budi Utomo dan Ketua Young Java ini lalu mengadu kepada Pakubuwono X dan mengusulkan membangun stadion untuk pribumi. Pakubuwono X pun langsung menyetujui usulan Wongsonegoro, apalagi pada tahun 1930 sudah didirikan Persatuan Sepak Bola Seluruh Indonesia atau PSSI yang bertujuan berjuang lewat olahraga. Dan pada tahun 1931 PSSI menggelar kompetisi perserikatan yang juga diikuti Persis Solo. Pakubuwono X kemudian merelakan sebagian tanah di Taman Sriwedari di areal kebun kosong untuk lokasi stadion. Tak tanggung-tanggung, Pakubuwono X meminta dibangunkan stadion terbaik dan termegah di Hindia Belanda demi kehormatan pribumi. Maka ia menunjuk Mester Yelman dan Raden Ngabei Condro di Projo untuk merancang stadion itu. Pakubuwono X juga mengeluarkan dana 30.000 gulden untuk pembangunan stadion, nilai yang sangat tinggi di saat itu. Maka pada tahun 1932, stadion itu dibangun dengan melibatkan 100 pekerja. Dalam 8 bulan atau memasuki tahun 1933, stadion langsung selesai dan diberi nama Stadion Sriwedari. Luas kompleks Stadion Sriwedari adalah 58.579 meter persegi, sedangkan luas stadion adalah 24.011 meter persegi. Ukuran lapangan sepak bola di stadion itu adalah 70 kali 100 meter persegi. Stadion Sriwedari memiliki 5 pintu masuk yang mengelilingi area stadion. Di dalam Stadion Sriwedari terdapat tribun tertutup di sisi barat untuk penonton VIP dan umum. Tribun terbuka berada di timur, utara, dan selatan. Kapasitas tribun VIP adalah 250 orang. Tribun tertutup umum yakni 1.125 orang dan tribun terbuka 10.000 orang. Total kapasitas Stadion Sriwedari berkisar 12.000 orang. Di bawah tribun tertutup VIP terdapat kantor pengelola stadion dan 2 ruang ganti pemain lengkap dengan kamar mandi. Stadion Sriwedari merupakan stadion pertama yang dibangun oleh pribumi di Indonesia, namun bukan yang tertua. Sebelumnya, Belanda membangun Stadion Menteng di Jakarta pada tahun 1921 dan Stadion Gajayana Malang pada tahun 1924. Namun, Stadion Sriwedari paling megah saat itu. Ini seperti sebuah pesan dari Pakubuwono X untuk mengalahkan stadion-stadion Belanda dan mengangkat moral pribumi, utamanya lewat sepak bola. Belanda tetap ingin ikut campur pada Stadion Sriwedari dan meminta agar bisa menggunakan stadion itu, sehingga Persis Solo terpaksa mendapat jatah berlatih pada pagi dan sore. Di malam hari, stadion menjadi hak sepak bola Belanda, Voetbalbond Surakarta. Meski begitu, berdirinya Stadion Sriwedari telah membangkitkan kebanggaan dan kepercayaan diri pribumi. Sepak bola Surakarta pun semakin berkembang. Persis Solo pernah merajai kompetisi perserikatan dengan juara 7 kali. Bahkan
Persis pernah juara kompetisi perserikatan 5 kali berturut-turut sejak tahun 1939. Stadion Sriwedari semakin bersejarah karena menjadi tuan rumah Pekan Olahraga Nasional atau PON pertama pada tanggal 9 sampai 12 September 1948. Karena PON pertama dimulai tanggal 9 September, maka pada tahun 1983 Presiden Soeharto di Stadion Sriwedari mencanangkan bahwa tanggal 9 September sebagai Hari Olahraga. Saat Kota Madya Surakarta dipimpin Wali Kota Slamet Suryanto, nama stadion itu diubah menjadi Stadion R. Maladi pada 4 Agustus 2003. Perubahan itu untuk menghormati R. Maladi sebagai Menteri Olahraga di era Soekarno. Maladi juga mantan Ketua PSSI periode 1950 sampai 1959 dan pernah menjadi kiper Timnas Indonesia. Pada tanggal 9 September 2014, namanya dikembalikan sebagai Stadion Sriwedari karena alasan sejarahnya. Stadion Sriwedari bukan sekadar fasilitas olahraga, namun juga menjadi monumen perlawanan pribumi terhadap Belanda. Stadion yang dibangun Pakubuwono X itu juga mengangkat moral pribumi sekaligus sebagai pesan bahwa pribumi tak mau kalah dari Belanda.